Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna dan Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Pada mata kuliah Teknik Penanganan Penyakit Viral Ikan pada pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai diagnosis laboratorium penyakit virus 1. Pertama-tama, mungkin saya akan bertanya mengenai apa itu virus. Virus merupakan kelompok metaorganisme, yaitu makhluk yang memiliki sifat makhluk hidup apabila mendapatkan inang penempelannya, dan memiliki sifat benda mati atau dorman apabila tidak menemukan hospes untuk didiami. Virus mengandalkan materi genetiknya, yaitu DNA atau RNA, untuk melakukan aktivitas makhluk hidup, termasuk menyebabkan penyakit pada komoditas perikanan. Virus memiliki sifat parasitik, serta melewati fase kehidupannya di dalam inang melalui siklus litik dan lisogenik. Oleh karena itu, virus bukanlah suatu jenis organisme independen. Maka, virus berusaha mencari inang penempelan yang memiliki struktur fisiologi sama dengan materi genetik virus. Sejumlah komoditas perikanan telah menjadi sasaran infeksi berbagai kelompok virus, seperti iridovirus, herpesvirus, birnavirus, adenovirus, rhabdovirus, dan retrovirus. Ikan sehat yang memiliki pola makan seimbang dan kondisi air yang baik memiliki sistem kekebalan yang kuat untuk melawan infeksi tersebut. Lalu, apa pentingnya diagnosis pada aquaculture? Diagnostik memainkan peran penting dalam manajemen kesehatan hewan akuatik dan pengendalian penyakit. Konfirmasi diagnosis suatu penyakit sering dianggap rumit dan mahal. Ya, mungkin benar pada beberapa penyakit yang baru muncul. Misal, wabah Early Mortality Syndrome atau sindrom kematian dini atau EMS pada budidaya udang. Tetapi tidak dalam semua kasus yang sudah distandarisasi dan didiagnostik tervalidasi. Diagnosis yang salah dapat menyebabkan tindakan pengendalian yang tidak efektif atau tidak tepat, yang bahkan mungkin lebih mahal. Diagnosis penyakit harus tersedia di sepanjang siklus hidup inang sampai mencapai meja untuk dikonsumsi. Selanjutnya, untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat terjadinya serangan penyakit tersebut, perlu diketahui cara yang tepat dan cepat untuk mengetahui penyebab dari penyakit tersebut, yaitu dengan mengetahui teknik dan mendiagnosa suatu penyakit melalui suatu kegiatan pemeriksaan yang perlu dilaksanakan secara sistematis dan bertahap. Untuk mendiagnosa penyakit ikan tidaklah mudah. Ikan jarang memperlihatkan tanda-tanda klinis yang khas atau perubahan-perubahan jaringan yang menciri atau patogenomonis dari suatu penyakit. Karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah yang tepat dan sistematis untuk mendiagnosa penyakit ikan. Langkah-langkah diagnosa dikelompokkan menjadi 3 tingkat atau level, berdasarkan pada peralatan yang digunakan, tingkat kemampuan para petugas teknis di lapangan dan di laboratorium, serta kesulitan dan kerumitan pekerjaan pada pemeriksaan setiap jenis organisme. Pada diagnosa tingkat 1 terdapat 3 langkah, yaitu anamnesa, ikan sakit atau mati, dan gejala klinis patologis. Kita mulai dari langkah 1, yaitu anamnesa. Sejarah ikan sakit atau mati dicatat sebagai bahan untuk mengetahui perjalanan suatu penyakit, serta latar belakang dan asal-usul terjadinya penyakit melalui informasi sebagai berikut, yaitu asal benih, cara membawa benih, lokasi dan waktu pembenihan, lokasi pendederan, lokasi pembesaran, tanggal mulai terjadinya ikan sakit atau mati, jumlah ikan sakit atau mati, dan jenis
penyakit ikan yang pernah terjadi di kolam yang sama atau kolam sekitar sebelum terjadinya kasus. Selanjutnya pada langkah kedua, yaitu ikan sakit atau mati. Pengamatan terhadap ikan sakit atau mati diperlukan untuk mengetahui segala perubahan yang terjadi baik secara karir dan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup pada ikan sehat. Misalnya, asal, jumlah dan jenis pakan yang digunakan, sumber air yang digunakan, tumbuh-tumbuhan sekitar kolam atau kesuburan air, obat-obatan atau bahan kimia yang digunakan, dan perlakuan atau resirkulasi yang ada. Untuk langkah ketiga, yaitu gejala klinis patologis. Pemeriksaan terhadap gejala klinis dilakukan di lapangan untuk mengetahui segala kelainan tingkah laku dan perubahan fisik pada tubuh ikan, baik diamati dari luar maupun dilakukan pemeriksaan organ-organ bagian dalam pada ikan sakit atau mati. Pemeriksaan ini merupakan suatu langkah awal yang dapat mengarah untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut guna mendeteksi penyebab penyakit. Berikut adalah contoh gejala klinis akibat infeksi virus. Pertama, Channel Catfish Virus Disease adalah kelompok dari keluarga herpes virus. Penyerangan Channel Catfish Virus Disease memiliki gejala klinis seperti penurunan aktivitas makan, pergerakan yang tidak beraturan di mana terkadang membentuk pola spiral, abdomen yang melunak, pendarahan pada sirip dan jaringan otot, pembengkakan pada mata, insang, tampak pucat, rongga tubuh dipenuhi oleh cairan kuning dan lendir, hati dan ginjal tampak pucat dan terjadi pendarahan, serta limfa terlihat gelap dan membesar. Yang kedua, penyakit limfositis disebabkan oleh virus iridovirus yang merupakan virus DNA. Virus ini menyebabkan hipertrofi atau penebalan dari sel-sel jaringan ikat, menimbulkan tonjolan pada daerah sirip atau kulit atau biasa disebut nodul yang dapat terjadi secara satu-satu atau kelompok. Infeksi pada ikan yang terserang menyebabkan tumbuhnya sel jaringan. Sel yang tumbuh dikenal dengan nama limfositis, menyerupai butiran sagu. Kemudian sel tersebut membentuk tumor pada kulit dan sirip. Infeksi iridovirus penyebab limfositis terjadi melalui kerusakan jaringan epidermal dan selanjutnya menyebabkan fibroblast pada kulit. Selanjutnya, viral hemorrhagic septicemia atau VHS adalah suatu penyakit infeksius yang menyerang ikan dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh viral hemorrhagic septicemia virus atau VHSV. Ikan yang terserang VHS akan mengalami hemoragik atau pendarahan pada organ internal, kulit, dan otot. Beberapa gejala lain yaitu infeksi yang mengakibatkan pembengkakan pada mata, kerusakan abdomen, lesi, serta tampak memar, kemerahan pada organ mata, kulit, insang, dan sirip. Selanjutnya, untuk diagnosa tingkat 2 terdiri dari 2, yaitu langkah pertama dan langkah kedua. Pada langkah pertama terdiri dari 3 tahapan, yaitu diagnosa jelas, diagnosa bagian luar tubuh ikan atau udang, dan diagnosa bagian dalam tubuh ikan atau udang. Sedangkan langkah kedua terdiri dari 2 tahapan, yaitu diagnosa bagian luar tubuh ikan atau udang dan diagnosa bagian dalam tubuh ikan atau udang. Pada langkah pertama dimulai dengan tahap 1, yaitu diagnosa jelas. Diagnosa ini dapat ditentukan melalui kejadian yang dimulai dari proses anamnesa, pengamatan dan pemeriksaan klinis,
serta patologis. Kejadian ini dapat disimpulkan penyebab terjadinya penyakit berdasarkan semua perubahan atau gejala klinis yang ditimbulkan oleh suatu penyebab penyakit dengan sangat jelas dan bersifat khas. Tahap 2 yaitu diagnosa bagian luar tubuh ikan atau udang. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui keabnormalitasan pada ikan dan menentukan penyebabnya. Pemeriksaan klinis merupakan pemeriksaan yang didasarkan pada gejala-gejala fisik, meliputi perubahan tingkah laku, lesi-lesi tubuh, perubahan morfologi, dan anatomi ikan atau udang. Secara umum, pengamatan dimulai dengan melihat gejala klinis perubahan tingkah laku ikan atau udang seperti lesu, lemah, tidak mau atau menolak makanan, berenang dengan tubuh miring, mulut ikan selalu terbuka, bernafas dengan cepat, atau tampak buta yang menyebabkan ikan menabrak dinding kolam atau menggosok-gosokkan tubuhnya pada dinding kolam. Dan tahap 3 yaitu diagnosa bagian dalam tubuh ikan atau udang. Pemeriksaan dimulai dari rongga mulut, isi dan dinding saluran pencernaan, serta perubahan-perubahan pada permukaan organ dalam tubuh ikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat dua hasil diagnosa, yaitu diagnosa sementara dan tidak ada diagnosa. Pada diagnosa sementara, kejadian telah diperkirakan penyebab penyakitnya, tetapi masih perlu diperhatikan atau dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dengan cara mengirimkan sampel ikan sakit atau mati beserta data pendukungnya. Pada hasil tidak ada diagnosa, kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan patologis, kematian ikan terjadi misalnya akibat sampel yang dikirim telah membusuk. Dan jika dilakukan pemeriksaan laboratorium, tidak akan diperoleh hasil yang merupakan penyebab primer dari kematian ikan yang terserang penyakit, tetapi akan ditemukan bakteri yang menyebabkan pembusukan ikan. Selanjutnya pada langkah kedua, yaitu pertama-tama adalah diagnosa bagian luar tubuh ikan atau udang. Hal tersebut serupa dengan yang ada pada langkah pertama. Selanjutnya, diagnosa bagian dalam tubuh ikan atau udang. Hal ini juga serupa dengan yang ada pada langkah pertama, hanya saja dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan secara histopatologi. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan hasil patologi perubahan organ tubuh ikan akibat serangan penyakit yang disebabkan oleh agen penyakit dan perlu dilihat secara mikroskopis atas gejala-gejala yang ada. Selanjutnya, untuk mengetahui cara pembuatan histologi, Taruna dan Taruni dapat mempelajari melalui link yang sudah tertera pada tampilan berikut ini. Serta dapat juga dipelajari tampilan histologi pada mikroskop melalui link berikut ini. Pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat 3 ini yaitu untuk mendeteksi virus secara langsung. Pemeriksaan ini umumnya menggunakan peralatan canggih, mahal, dan memerlukan kemampuan petugas teknis laboratorium yang tinggi atau yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan telah berpengalaman dalam bidangnya. Tahapan pada tingkat 3 yaitu terdiri dari 4 macam pemeriksaan, yaitu yang pertama, pemeriksaan secara virologi, kedua, pemeriksaan secara elektron mikroskopis, ketiga, pemeriksaan secara biologi molekuler, dan yang keempat, pemeriksaan secara imunoserologi. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, Taruna dan Taruni dapat mengerjakan kuis yang terdapat pada Google Classroom. Terima kasih dan selamat mengerjakan kuis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.